Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan peluang pelatih Indra Syafri menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Senior untuk berlaga di ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November 21 Desember mendatang. Rumor Indra Syafri menjadi pelatih skuad Garuda Senior di Piala AFF 2024 muncul karena pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, akan fokus melatih timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 sepanjang September hingga November. Pertandingan terakhir tahun ini akan berlangsung pada 19 November, ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Jakarta. Pertandingan itu digelar 5 hari sebelum pertandingan pertama Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyatakan pihak PSSI tidak menjadikan Piala AFF 2024 sebagai prioritas. Dengan demikian, Erick Thohir kemungkinan besar akan menggunakan tim pelapis, tanpa pemain naturalisasi dan pemain di luar negeri, untuk tampil di Piala AFF 2024. Usai laga final Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Senin 29 Juli 2024, Ketum PSSI Erick Thohir menjawab soal peluang pelatih Indra Syafri menjadi pelatih timnas senior. Erick memastikan setiap pelatih di PSSI sudah memiliki perannya masing-masing. Kan kita sudah bagi bahwa sudah ada Coach Nova Arianto yang kemarin membawa U17 kita dengan persiapan 3 bulan, hasil yang sangat baik. Ketika lawan Vietnam menang 5-0. Coach Indra fokus di U20, Coach Shin Tae-yong sekarang tetap fokus untuk senior dan U23. Artinya apa? PSSI punya pilihan pelatih, dan setiap pelatih punya target masing-masing dan bersaing masing-masing. Jadi tidak hanya pemain, ya pelatih juga harus bersaing, sambung Erick Thohir. Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa disimpulkan pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan yang terjadi jelang turnamen. Pak Erick Thohir buka suara soal skuad Garuda yang akan dijamu timnas Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Belum lama ini, Federasi Sepak Bola Cina telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan anak asuh Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina akan melawan Timnas Indonesia dalam laga keempat grup C yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. AFC pun telah sepakat pemakaian stadion tersebut untuk menjamu skuad Garuda. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai timnas Cina. Lokasi stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat tim merah putih. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa lokasi perlawanan antara Cina dan timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat skuad Garuda akan menghadapi situasi yang tak mudah. Pasalnya, pada bulan Oktober itu ada 2 laga yang akan dilakoni anak asuh Shin Tae-yong, yakni melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan timnas Cina pada 15 Oktober 2024. 2 pertandingan tersebut merupakan laga tandang di mana tim merah putih harus ke Bahrain lebih dulu. Setelah itu, baru ke Cina. Tetapi perjalanan ke Cina tak akan mudah karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menempuh penerbangan panjang dan melelahkan. Pasalnya, skuad Garuda tak bisa melakoni penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Timnas Indonesia akan lebih dulu turun di Beijing, setelah itu akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi, dipastikan saat Oktober nanti, di Cina sedang berada dalam cuaca dingin. Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan skuad Garuda tak akan mudah. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ucap Erick.
lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, sambungnya. Itu Qingdao, yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, Erick Thohir mengatakan bahwa semua tim memang ingin mempersulit tim tamu. Hal ini karena pastinya semua pasukan ingin bisa meraih kemenangan. Menurut Ketum PSSI, Erick Thohir, akan ada negara yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun menyampaikan bahwa apabila tim merah putih dipersulit atau dikerjai, skuad Garuda akan membalas. Ketua Umum PSSI itu terlihat sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya, ucap Erick Thohir. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja, kata Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, kelakarnya. Namun, sebelum menghadapi pertandingan melawan timnas Cina tersebut, Erick Thohir berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa fokus lebih dulu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada September mendatang. PSSI berharap para pemain tak ada yang mengalami cedera jelang melawan Arab Saudi dalam laga yang bakal berlangsung di Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu, di laga kedua, skuad Garuda menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10 September. Oleh karena itu, PSSI berharap para pemain lebih dulu bisa fokus pada laga tersebut. Harapannya, tim merah putih bisa meraih poin positif di laga nanti. Ya kita hadapi, tegas Erick. Kita harap pemain jangan cedera dan saya rasa pertandingan akan berat melawan Arab Saudi di mana kita bermain tandang. Lalu kita menjadi tuan rumah dengan menjamu Australia di Surabaya, ucap Ketum PSSI tersebut. Pemain naturalisasi Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes, yang optimis ingin membela timnas Indonesia ini membujuk Ole Romeni agar juga bergabung dengan mereka. Ole Romeni diminta gabung skuad Garuda untuk dapat meningkatkan kemungkinan menang timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen tiba-tiba menjadi orang dalam PSSI untuk dapat membujuk Ole Romeni untuk dapat bergabung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI saat ini memiliki 15 pemain naturalisasi dari berbagai kelompok umur dan bermain untuk timnas Indonesia senior. Namun, meskipun sudah memiliki cukup banyak pemain keturunan, PSSI ternyata masih berusaha untuk mendapatkan pemain naturalisasi lain. PSSI sangat serius dalam menaturalisasi Ole Romeni, seperti yang ditunjukkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, yang telah berbicara dengan Ole Romeni dan agennya, untuk melengkapi skuad pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki sosok striker. Sebenarnya, Ole Romeni ingin membela timnas Indonesia. Namun, dia masih belum mau dinaturalisasi karena usianya yang terlalu muda. Dia masih menolak tawaran timnas Indonesia karena dia masih ingin tembus ke timnas senior Belanda. Ini sebuah kehormatan bagi saya, diminta membela timnas Indonesia, namun itu, membela timnas Indonesia, masih terlalu dini bagi saya, sambung Ole Romeni seperti dilansir dari kanal YouTube Football Premier. Disinilah Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen turun tangan membantu PSSI untuk meyakinkan Ole Romeni agar dapat bermain bersama timnas Indonesia senior. Dua pemain keturunan tersebut tidak hanya meyakinkan Ole Romeni, namun juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi dari awal sampai akhir. Mereka juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi berlangsung, dan tidak terjadi begitu saja, masih banyak proses yang memang harus dilakukan, kata Ole Romeni. Dia bahkan menyatakan bahwa dia tertarik dengan tawaran PSSI untuk membela Garuda Muda. Itu, membela timnas Indonesia, sangat menarik dan akan sangat indah. Di samping itu,
Kamu juga menjadi contoh dan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional, ucap Ole Romeneng. Semoga timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik, bermain dengan baik, dan lolos ke Piala Dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.